Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita hari ini terkandung dalam surat Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemunculan surat Wahyu sekitar akhir abad pertama Masehi relevan pada konteks pergumulan ketujuh jemaat di Asia Kecil pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus yang memerintah tahun 81 sampai 91. Kaisar Domitianus memaksa semua warga di Kekaisaran Romawi harus menyembahnya sebagai Tuhan. Akibatnya, penganiayaan hingga pembunuhan pun dialami oleh orang-orang Kristen yang tetap beriman dan menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Penganiayaan dan pembunuhan oleh negara dalam hal ini yang diperintah oleh Kaisar berlanjut hingga abad ketiga Masehi. Misalnya terjadi pada Polikarpus, seorang murid Rasul Yohanes dan penilik jemaat Smyrna. Pelariannya menghindari para prajurit Romawi yang mencarinya terhenti setelah ia ditemukan oleh seorang anak. Setelah memberi makan para penjaga yang menangkapnya, ia meminta kepada mereka waktu 1 jam untuk berdoa. Ia berdoa dengan begitu khusyuk. Para penjaga membawa Polikarpus ke hadapan seorang gubernur. Setelah mengadilinya, sang gubernur menetapkan hukumannya adalah dibakar di tengah pasar. Sebelum ia dibakar, sang gubernur memberi kesempatan bagi Polikarpus untuk hidup dengan berkata kepadanya, "Sangkallah Yesus Kristus, dan aku akan melepaskan kamu." Dengan tegas Polikarpus menjawab sang gubernur, 86 tahun aku telah melayani dia. Dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati rajaku yang telah menyelamatkan aku? Di tengah pasar ia diikat di tonggak dan tidak dipaku seperti kebiasaan pada saat itu. Sebab ia berkata bahwa ia akan berdiri tanpa bergerak dalam nyala api dan tidak akan melawan mereka. Nyala api berkobar membakar kayu-kayu kering yang diletakkan di sekitarnya, tetapi tubuhnya tidak terbakar. Maka sang gubernur memerintahkan pelaksana hukuman menusuknya dengan pedang. Ketika pedang ditusukkan ke perutnya, darah yang sangat banyak menyembur keluar dan memadamkan api itu. Selanjutnya jenazah Polikarpus dibakar sesuai perintah sang gubernur. Kekaisaran Romawi yang sangat membenci orang-orang Kristen itu hanya tinggal kenangan. Tetapi kekristenan masih tetap ada hingga sekarang. Di balik perkembangan kekristenan yang kita lihat hari ini, ternyata ada banyak orang Kristen dahulu yang dihina, dianiaya, menderita dan mati martir karena mereka memilih tetap beriman kepada Yesus Kristus. Mereka rela kehilangan kekasih hati mereka, kehilangan jabatan, kehilangan harta, dan bahkan kehilangan nyawa, asalkan bukan kehilangan iman kepada Yesus Kristus.
Dalam penglihatannya akan langit baru dan bumi yang baru. Pada ayat 1, Yohanes menegaskan bahwa di sana, di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, dan tidak ada duka cita. Di langit dan bumi yang pertama, yaitu tempat kita hidup sekarang, kematian, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita merupakan realitas yang pasti akan terjadi pada kita dan harus kita hadapi. Tidak ada yang abadi di sini. Jika kita tidak siap mengalami kematian, tidak siap berkabung, tidak siap menangis, tidak siap berduka cita saat anggota keluarga kita meninggal dunia, atau jika kita tidak siap kehilangan jabatan, tidak siap kehilangan harta, bahkan tidak siap kehilangan nyawa demi mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bersama dengan Dia dalam keabadian di langit dan bumi yang baru itu kelak? Yesus Kristus telah terlebih dahulu kehilangan nyawa demi keselamatan kita dari kematian, kebinasaan yang kekal, upah dosa itu. Maka kita pun rela kehilangan segala hal yang bersifat sementara di dunia fana ini demi mempertahankan iman kita kepadanya. Perjuangan iman dalam Yesus Kristus itu pun harus mewujud dalam perbuatan baik kita di dalam keluarga, gereja, dan semua orang, tanpa pandang agama, suku, kedudukan sosial, maupun pilihan politis mereka. Setuju? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami di hari yang baru ini. Daripadamulah kami menerima kebutuhan dan keperluan kami. Berkatilah aktivitas pekerjaan kami, supaya semuanya sukses dan berlangsung dengan benar, berkenan bagimu. Dan berilah kami rezeki yang bisa kami pergunakan untuk menyelenggarakan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah, kepadamulah kami percayakan hidup kami ini. Baik mati maupun hidup, Engkaulah yang memiliki kami ya Bapa. Pakailah hidup kami ini sebagai saluran kasih dan berkat-Mu untuk orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, lawat dan berkati keluarga kami masing-masing. Sekiranya ada yang kurang sehat, berilah kesembuhan. Beri penghiburan kepada yang sedang berduka cita. Kuatkanlah setiap yang merasa lemah. Lawat dan berkati bangsa dan negara kami ini, sehingga terjadi kedamaian, kerukunan, kesatuan di tengah kemajemukan agama, suku, dan kedudukan sosial, pilihan politis yang beragam, sehingga kami tetap hidup damai, hidup rukun, dan menikmati kehidupan sebagai anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Diri tu si sai